Halo Sobat Elasong, salam jumpa kembali dalam channel ini. Kali ini yang akan kita bahas adalah materi kelas 8 semester ganjil dengan judul Teknik Bermain Alat Musik Tradisional. Simak videonya sampai usai ya, supaya tujuan pembelajaran yang diharapkan dari kalian setelah mempelajari teknik ini bisa tercapai. Baik, berikut adalah peta konsep teknik bermain alat musik tradisional, yaitu yang akan kita pelajari adalah beragam musik tradisional, kemudian kita akan belajar teknik bermain musik tradisional, dan yang terakhir adalah latihan bermain musik tradisional. Ya, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Di sini ada 7 poin untuk tujuan pembelajaran yang diharapkan dari kalian semua setelah mempelajari teknik bermain alat musik tradisional. Ya, bisa disimak sendiri. Oke, lanjut ke bagian yang berikutnya, yaitu A. Jenis musik tradisi Indonesia. Musik merupakan bahasa universal. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku ras, dan juga kelas sosial. Melalui musik, segala jenis perbedaan dapat disatukan. Pada prakteknya, musikalitas seseorang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh faktor internal namanya, dan juga faktor eksternal. Nah, secara internal, musikalitas dipengaruhi oleh bakat dalam dirinya. Sedangkan faktor eksternal lebih ditentukan oleh kesukaan atau kegemaran dan lingkungan tempat tinggal. B. Teknik memainkan alat musik. Instrumen musik tradisional sangat banyak macamnya. Selain dibagi menurut sumber bunyinya, alat musik daerah bisa dipilah-pilah berdasarkan bentuknya. Misalnya seperti berikut, yang berbentuk satu, bentuk tabung. Bentuk tabung merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Contoh yang bentuk tabung ada calung, angklung, kentongan atau kulkul, suling atau saluang, dan juga guntung. Nah, berikut salah satu contoh atau beberapa contoh ada suling, kemudian kentongan, yaitu untuk contoh dari alat musik yang berbentuk tabung. Baik, berikut kita masuk ke bentuk yang kedua dari alat musik, yaitu bentuk bilah. Berbeda dengan bentuk tabung, bentuk bilah ini tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain, yakni wadah gema sebagai ruang resonantornya. Baik, berikut contoh dari alat musik yang berbentuk bilah. Ada saron, ya, kemudian ada kulintang. Baik, masuk ke bentuk yang ketiga dari alat musik, yaitu bentuk pencon. Nah, istilah pencon berasal dari kata pencu dalam bahasa Jawa, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Pencu dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan. Baik pencu ke atas maupun ke samping pada umumnya terbuat dari logam. Begitu. Baik, berikut contoh untuk yang berbentuk pencon atau pencu ya. Ada bonang, kemudian ada trompong, kemudian ada kangkonang, dan juga ada talempong. Baik, itu untuk yang berbentuk pencon. Jadi seperti itu. Lanjut, contoh alat musik tradisional dan cara memainkannya. Kalau tadi ada yang A-nya itu adalah kentongan atau berbentuk tabung tadi ya. Kentongan atau yang dalam bahasa lainnya disebut jidor, atau disebutnya lagi adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Kegunaan kentongan didefinisikan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, penanda azan, maupun tanda bahaya. Nah, ini adalah kentongan. Ya, ini ada 2 contoh kentongan ya. Baik, yang berikutnya B, talempong. Talempong itu umumnya berbentuk pencon ya tadi ya. Talempong adalah alat musik pukul tradisional khas suku Minangkabau. Bentuknya hampir sama dengan instrumen bonang.
dalam perangkat gamelan. Pada bagian atas talempong terdapat bundaran yang menonjol berdiameter 5 cm sebagai tempat untuk dipukul. Ya, ini adalah contoh-contohnya. Oke, sekarang kita akan beranjak ke alat musik tradisional Kalimantan Barat. Kita akan lihat apa-apa saja ya. Di antaranya adalah ada alat musik aguk ya. Kemudian seperti itu gambarnya, alat musik balikan atau kurating, alat musik antoneng, ada kangkuang, kemudian ada alat musik khotong. Nah, untuk alat musik khotong adalah alat musik tiup yang terbuat dari dahan tanaman liar. Alat musik khotong berasal dari Kalimantan Barat, namun kini keberadaannya sudah sangat sulit ditemukan. Kemudian alat musik yang dari Kalimantan Barat berikutnya ada namanya senggayung. Seperti itu bentuknya. Ya, sape ya. Alat musik silotong yang berikutnya. Ada alat musik tar atau tahar. Ada balikan, alat musik balikan. Alat musik kledi, alat musik tuma, alat musik kolantung, ada gambus Kalimantan Barat. Nah, itu adalah contoh-contoh alat musik tradisional Kalimantan Barat. Baik, yang berikutnya adalah C, mengenal musik angklung. Angklung merupakan alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu dan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang telah diakui secara internasional oleh UNESCO. Angklung tumbuh dan berkembang pada masyarakat suku Sunda, digunakan untuk upacara yang berkaitan dengan tanaman padi. Sistem nada angklung pada awalnya berlaraskan pelok, slendro, dan madenda. Nada-nada angklung buhun dideskripsikan menjadi dok-dok lonjor memiliki 3 nada, badut dan bandeng memiliki 4 nada, dan angklung buncis memiliki 5 nada. Baik, berikut jenis-jenis angklung tersebut. Ada angklung kanekes, angklung gubrak, ada angklung dok-dok lonjor, angklung badeng ya. Kemudian ada angklung buncis. Ya, berlatih angklung. Angklung yang dikembangkan di sekolah adalah angklung padaeng. Angklung padaeng terdiri atas 2 kelompok besar, yaitu angklung melodi, yaitu angklung yang dipakai untuk melakukan melodi pokok ya, atau memainkan melodi pokok. Kemudian yang berikutnya adalah berlatih angklung. Ya, tadi sudah. Berlatih angklung yang kedua untuk yang angklung tadi yang melodi, sekarang yang angklung pengiring, yaitu angklung yang dipakai sebagai akor mengiringi melodi pokok. Ya, dalam bermain angklung tangan kiri digunakan sebagai gantungan, sedangkan tangan kanan untuk menggoyangkan sehingga angklung berbunyi. Tangan kanan ditempatkan pada ujung bagian bawah angklung. Bunyikan sesuai panjang pendek nada dan berhenti jika rangkaian angklung yang lain telah berbunyi agar penampilan musik tidak terputus. Oke, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar cara memegang angklung. Angklung adalah alat musik yang terbuat dari bambu yang berasal dari daerah Jawa Barat, yang mempunyai ciri khas suara yang berbeda dari alat-alat musik lain. Cara memegang angklung yang pertama, sisi yang sejajar ini, ya, sisi yang agak panjang ini berada di sebelah kanan. Kalau orang itu memegang atau menggerakkan dengan tangan kanan, jadi ya, bunyi rongga dari angklung ini akan terdengar lebih jelas. Kemudian posisi tangan, ya, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa tergantung kenyamanan dalam tangan. Nah, kemudian posisinya jangan terlalu begini, jangan terlalu ke depan atau terlalu mepet. Nah, nanti tidak leluasa atau tidak nyaman dalam menggerakkan angklung ini. Nah, posisikan senyaman mungkin berada di depan tubuh, dan posisi angklung
agak condong sedikit. Nah, kemudian menggerakkannya, ini tidak usah bergerak, cukup jari-jarinya atau tangan kanan yang bergerak. Begini. Nah, demikian tutorial sederhana ini untuk pemula. Terima kasih. Baiklah Sobat Elas Home semua, demikian untuk materi kita kali ini. Semoga Sobat Elas Home semuanya bisa mengikuti dengan baik dan juga bisa menyimak dengan baik.